Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Neneng Hasanah SEMAK untuk prodi S1 Akuntansi di Universitas Pamulang. Di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Teori Akuntansi dengan tema Akuntansi Inflasi, Model Penilaian dan Penentuan Laba. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Adinda Ramadhani Alenita. Yang kedua ada Alivia Aida Nurhaliza. Yang ketiga itu ada Nurhandayani. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri yaitu Nurul Atika. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai akuntansi inflasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi inflasi? Yaitu metode yang digunakan dalam akuntansi inflasi sama dengan metode penentuan laba. Penentuan laba yang relevan digambarkan oleh laporan keuangan, sedangkan inflasi nilai semua item itu terdapat pada laporan keuangan. Menurut Johnson di tahun 1997, pada pembagian metode pengukuran aktiva dan juga kewajiban terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu yang ke-1 ada the entry value system dari harga umum yang terdiri dari historical cost, general price level, replacement cost, dan reproduction cost. Nah, yang kedua itu ada the exit value system atau harga pasar atau current market value yang terdiri dari net realizable value dan selling price, dan selanjutnya itu ada exploited value. Yang pertama, general price level. Dari sudut akuntansi inflasi, di luar historical cost adalah metode penyusunan laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan pengaruh inflasi. Beberapa metode tersebut yaitu yang pertama ada general price level, yang dimana metode horizontal cost ini disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga pada masa GPL ini lebih besar daripada nilai horizontal tersebut. Keuntungan general price level adjustment atau GPLA adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan, membantu pemakaian laporan mengenai arus kas di masa yang akan datang secara lebih baik. Berikutnya, meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antar periode. GPLA tidak bermakna bagi perusahaan. Ya, selanjutnya memperbaiki tingkat kepercayaan rasio laporan keuangan yang dihitung dari angka-angka laporan yang disesuaikan. Berikutnya, angka yang disesuaikan tidak menggambarkan arus kas. Yang selanjutnya, current cost accounting. Edgar Edwards dan Philips Bell di tahun 1961 adalah para tokoh yang paling digencar untuk mempromosikan konsep dari current cost accounting ini. Para manajemen menganggap kerap kali menghadapi masalah apabila ingin mempertahankan suatu aktiva atau uang, atau mungkin akan menjual dan menggantikan cost ini untuk nilai kegiatan dalam perusahaan. Nah, sehingga Edward ini dan juga Bell itu mengusulkan adanya perhitungan business profit yang memiliki dua komponen, yaitu current operating profit dan reliable cost saving, yang dimana current opening profit ini adalah kelebihan nilai sekarang dari barang atau jasa yang dijual dengan harga pokok. Sedangkan realizable cost saving adalah kenaikan harga pokok
dari suatu aktiva yang dimiliki sekarang dan berdasarkan pada harga yang sekarang. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari current cost accounting. Yang pertama itu ada replacement cost, di mana replacement cost sendiri itu adalah suatu nilai saat ini yang dibutuhkan untuk memperoleh dan juga mengganti suatu aktiva dengan kapasitas produksi yang sama. Di dalam metode ini sendiri diterapkan pada aktiva non-moneter seperti persediaan dan juga aktiva tetap, di mana aktiva itu disajikan berdasarkan nilai gantinya dikurangi dengan biaya penyusutan. Dalam kondisi inflasi, sering muncul backlog depreciation atau penyusutan bersaldo negatif. Nah, metode ini sendiri sering dikritik karena yang pertama itu dia subjektif, sehingga tidak berdasarkan transaksi yang real. Lalu yang kedua itu jika harganya turun, maka bebannya itu menjadi lebih rendah, sehingga labanya itu menjadi lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu tidak mencerminkan perubahan harga umum, dan yang keempat itu sulit dibandingkan di antar perusahaan. Lalu bentuk yang kedua itu ada reproduction cost, di mana hampir sama dengan replacement cost sebelumnya, namun berdasarkan biaya saat ini untuk mereproduksi aktiva tanpa memperhatikan perubahan teknologi. Perlakuan akuntansinya sendiri secara umum sebenarnya hampir sama dengan replacement cost. Lalu yang ketiga itu ada net realizable value atau NRV. NRV ataupun nilai yang diperoleh dari penjualan aktiva itu dikurangi dengan biaya penjualan, sehingga nilai ini itu menggunakan prinsip likuidasi bukan going concern, sehingga kurang sesuai dengan prinsip akuntansi. Lalu yang keempat itu ada selling price. Nah, di dalam bentuk ini itu nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi dengan biaya penjualan, sehingga laporan keuangannya itu disusun menurut selling price ini akan lebih besar dibandingkan dengan NRV dan juga metode lainnya yang disebut sebelumnya. Yang kelima atau yang terakhir itu ada expected value, di mana metode ini sendiri sangat bergantung nih pada pengharapan seseorang, sehingga bisa lebih kecil ataupun lebih besar jika dibandingkan dengan metode yang lainnya, karena di expected value ini adalah gambaran dari present value cash yang akan datang. Lalu yang selanjutnya itu ada monetary dan juga non-monetary items. Di dalam menyesuaikan laporan keuangan historical cost menjadi GPLA historical cost ataupun dalam penerapan current value accounting, itu diperlukan di penggolongan akun mana yang termasuk dalam pos keuangan ataupun moneter dan juga akun mana pos yang termasuk ke dalam non-moneter. Nah, yang pertama itu ada monetary items atau aktiva dan juga kewajiban yang dinilai atau disajikan di dalam unit yang tetap, misalnya kas, piutang, utang ataupun kewajiban lainnya yang angka nilai uangnya itu yang tetap, sehingga itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan sedikit pun. Lalu yang kedua itu ada non-monetary items, di mana itu adalah nilai di mana jumlah uangnya itu tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Di dalam metode historical cost, ini digambarkan sebagai all cost, bukan nilai sekarang. Misalnya itu ada aktiva tetap, lahan, bangunan, peralatan, persediaan yang akan dipakai nanti dalam operasi perusahaan yang akan diganti terus jika perusahaan itu terus beroperasi. Ini saya akan menjelaskan tentang model akuntansi. Model akuntansi untuk mengukur aktiva dan laba itu dapat dibedakan berdasarkan cara pengukurannya nih. Nah, ternyata terdapat dua cara pengukurannya, yaitu berdasarkan unit moneter atau uang dan berdasarkan daya beli umum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang berdasarkan unit uang atau moneter, di mana artinya semua nilai itu diukur dengan mata uang tanpa mempertimbangkan perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Di sini juga ada 4 model. Yang pertama itu ada historical cost accounting, yaitu menggunakan harga beli awal. Yang kedua itu ada replacement cost accounting, yaitu menggunakan biaya jika aset dibeli kembali saat ini. Nah, yang ketiga itu ada net realizable value accounting, itu menggunakan nilai jual bersih saat ini. Dan yang keempat itu ada present value accounting, yaitu menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berdasarkan daya beli umum atau general price level atau GPL. Artinya, nilai-nilai itu disesuaikan dengan inflasi agar mencerminkan daya beli uang yang sebenarnya. Model ini juga dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu ada GPL historical cost accounting, yang kedua itu ada GPL replacement cost accounting, yang ketiga itu ada GPL net realizable value accounting, yang keempat itu ada GPL present value accounting.
Nah, sebenarnya dari 4 bentuk ini mirip dengan model pertama, tetapi lebih disesuaikan dengan perubahan harga umum. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang jenis unit ukuran yang digunakan. Nah, ada 2 jenis alat ukur dalam akuntansi, yaitu ada unit moneter, yaitu nilai aset diukur dengan nominal uang tanpa memperhatikan inflasi. Sedangkan yang kedua itu ada unit daya beli atau purchasing power. Nilai aset diukur berdasarkan seberapa besar daya beli uang tersebut yang bisa berubah tergantung waktunya karena ada inflasi atau deflasi. Ada penilaian dan perbandingan model akuntansi. Dalam membandingkan model-model akuntansi, kecuali present value accounting, karena terlalu rumit dan punya banyak kelemahan, itu digunakan 4 dasar penilaian. Yang pertama itu kesalahan waktu atau timing error. Ini terjadi jika perubahan nilai aset atau pendapatan dicatat tidak pada waktunya nih yang seharusnya. Misalnya itu ada kenaikan nilai di tahun ini, tapi baru dicatat tahun depan. Itu seharusnya kan dicatat saat perubahan itu terjadi. Nah, yang kedua itu kesalahan alat ukur atau measuring unit error. Hal ini terjadi jika laporan keuangan tidak memperhitungkan perubahan daya beli uang akibat inflasi. Idealnya kan laporan itu mencerminkan nilai sebenarnya kan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini gitu. Nah, yang ketiga itu ada kesulitan penafsiran atau interpretability. Laporan keuangan harus mudah dimengerti untuk mempermudah bisa digunakan pendekatan seperti jika suatu kondisi terjadi, maka dampaknya itu seperti ini loh gitu. Tujuan agar pengguna laporan bisa memahami makna dan kegunaannya. Nah, yang keempat itu ada relevansi, yaitu informasi dalam laporan harus berguna untuk pengambilan keputusan. Tapi beberapa model seperti net operating dividend dan cost of goods itu memerlukan pemahaman akuntansi yang lebih mendalam, jadi kurang cocok untuk pembaca awam. Itu ada model pengukuran harga wajar atau fair value. Nih, mengacu pada aturan dari Amerika, yaitu Statement nomor 157 tentang fair value, yang artinya adalah harga pasar saat ini atau exit price dalam transaksi normal antara pelaku pasar. Bukan harga beli seperti enterprise, tapi harga jual yang wajar di pasar saat ini. Tujuan utamanya itu agar laporan keuangan lebih konsisten, transparan, dan mudah dipahami. Di sini pun terdapat beberapa tingkatan level untuk penentuan fair value. Yang pertama itu ada level 1, yaitu berdasarkan data pasar langsung yang bisa dilihat atau diobservasi. Nah, level kedua itu berdasarkan data pasar tidak langsung atau estimasi. Level ketiga itu berdasarkan asumsi dari perusahaan itu sendiri, tidak bisa diamati langsung di pasar. Nah, fair value itu lebih berfokus pada penghitungan nilai aset berdasarkan kondisi pasar sekarang, termasuk resiko seperti resiko gagal bayar. Jadi, fair value itu bisa berubah jika ada batasan dalam penggunaan atau penjualan aset. Sehingga perusahaan tuh harus lebih hati-hati dalam memilih data, input, dan level fair value karena ini dapat mempengaruhi laporan keuangannya. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang materi apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu akuntansi inflasi sangat penting untuk menjaga keakuratan laporan keuangan saat inflasi terjadi. Dengan menyesuaikan nilai aset dan kewajiban sesuai dengan perubahan daya beli mata uang. Tanpa adanya akuntansi inflasi, laporan keuangan yang berdasar biaya historis atau harga perolehan akan menyajikan gambar yang tidak akurat, terutama saat inflasi signifikan, karena nilai uang akan berkurang dan aset serta kewajiban akan dinilai dengan nilai yang tidak sesuai dengan harga saat ini. Model penilaian yang tepat dan penentuan laba yang relevan memungkinkan perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan bagi pemangku kepentingan. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.